Tuan Sterling, Anda sungguh beruntung. Hari ini adalah upacara kedewasaan Nona Serena, Tuan Sterling. Dia sungguh cantik. Ah, tidak juga. Anakku memang nakal, Anda terlalu baik. Lihat apa yang Anda katakan. Nona Serena dan Yang Mulia, kekasih masa kecil, benar-benar pasangan yang dipertemukan di surga. Serena, selamat atas kedewasaanmu. Yang Mulia sangat perhatian. Tanda cinta ini sudah diberikan, pasti pernikahannya sudah dekat. Awas. Terima kasih, Yang Mulia. Hazel yang terpeleset. Serena, selamat atas kedewasaanmu. Itu sangat perhatian. Serena. Arthur, aku sudah mengujinya untukmu. Apa? Rasanya cukup enak. Serena. Serena, kamu kenapa? Apa aku salah bicara? Apa aku membuatmu marah? Serena, itu hanya jepit rambut. Kenapa marah begitu? Kau menakuti Hazel. Berhenti. Ada apa denganmu? Nona Serena, sudah mulai dingin. Jaga dirimu. Ayo masuk. Martha, katakan, apa itu putri sah? Nona Serena, Anda putri sulung sah yang paling terhormat dari kediaman Sterling, putri mahkota masa depan. Yang paling terhormat, begitu terhormat sampai-sampai bahkan tunanganku sendiri harus dicicipi untukku. Oleh putri tidak sah. Nona Serena, jangan katakan itu. Kalau dia berani melakukannya, aku berani mengatakannya. Karena Hazel suka merebut segalanya dan mencicipi sebelum aku, maka posisi putri mahkota sudah tidak kuinginkan lagi. Bersama dia, akan kuberikan semuanya padanya. Nona Sterling, sedang apa? Sudah larut? Mohon bangun. Tuan, aku Serena Sterling dan aku ada urusan mendesak dengan Baginda. Baginda sedang membahas urusan dengan utusan dari Northland. Aku khawatir ini tentang Kepentingan nasional Aldoria. Aku akan berlutut di sini sampai Baginda menemuiku. Baginda, pengantin politik ini tampaknya terlalu bersemangat. Kau bercanda, Pangeran Victor. Baginda, Nona Sterling dari kediaman Sterling, telah berlutut di luar meminta audiensi untuk urusan mendesak. Serena, suruh dia masuk. Baiklah. Aku, Serena, menghaturkan hormat kepada Baginda. Mengapa kau meminta audiensi selarut ini? Ada apa? Aku mohon kepada Baginda untuk membatalkan pertunanganku dengan putra mahkota. Mustahil. Pernikahanmu dengan putra mahkota adalah takdir. Bagaimana bisa kau membatalkannya begitu saja? Aku kurang berbudi dan tidak layak bagi putra mahkota. Tapi aku mendengar Northland menginginkan seorang putri untuk pernikahan politik. Sang putri berdarah bangsawan, jadi bagaimana mungkin dia tahan di padang pasir? Aku akan menggantikannya dan menikah ke Northland. Apa kau sadar apa yang kau katakan? Baginda, aku hanya menikahi wanita terkuat. Putri palsu yang kau siapkan tidak punya tekad menghadapi kematian. Dia tidak layak menjadi putri pendampingku. Tapi dia, tidak ada rasa takut di matanya, hanya tekad. Bagus, Baginda, jika ingin pernikahan politik, aku tidak ingin putri manapun. Aku menginginkannya. Serena, apa kabar? Apa ayah menyulitkanmu? Serena, jangan salahkan Yang Mulia.
Serena, jangan salah paham. Hazel dengar kamu pergi ke istana, dia khawatir. Itu sebabnya aku membawanya. Tapi, Yang Mulia mencium bibir Hazel. Serena, ini semua salahku, jangan marah pada Yang Mulia. Serena, percayalah, bukan seperti yang dia katakan. Yang Mulia, tak perlu menjelaskan. Serena, Apa yang kalian berdua lakukan? Bukan urusanku. kamu? Apa katamu? Yang Mulia, bawa dia kembali. Sudah malam, jangan masuk angin. Serena. Drama ini cukup menghibur. Siapa kamu? Lupa begitu cepat, putri pendamping masa depan kami. Pangeran Victor. Kenapa kau mengikutiku? Menonton pertunjukan. Menonton putri pendamping masa depan kami dengan begitu rapi meninggalkan mantan kekasihnya. Itu bukan urusanmu. Kenapa bukan? Aku sangat pemilih. Jika putri pendampingku masih ada orang lain di hatinya, maka tidak seru. Tapi sepertinya, kamu lebih tegas dari yang kubayangkan. Sebenarnya apa maksudmu? Aku ingin mengatakan, karena kau memilih jalan ini, jangan menoleh ke belakang. Padang rumput Northland tidak bisa menoleransi wanita dengan hati yang berkelana. Jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan masa lalumu. Bersiaplah menjadi wanitaku. Serena, kamu pulang sangat larut tadi malam. Apa kamu tidur nyenyak? Itu semua salah putra mahkota. Dia bersikeras aku tinggal untuk makan malam di Istana Timur. Dia bilang sudah lama sekali tidak bertemu denganku, dan ingin membicarakan banyak hal. Nona Hazel, Yang Mulia juga bilang bahwa kamu memang berwatak dingin, tidak seperti aku yang pengertian. Benarkah begitu? Yang Mulia juga bilang, Kamu sudah selesai, Hazel. Kalau kamu sudah selesai, sekarang giliranku. Martha, siapkan kereta. mau kemana, Nona Serena? Ke istana. Aku, Serena Sterling, ingin berbicara di hadapan pengadilan. Apa yang terjadi? Serena, kamu sedang apa di sini? Aku menghormat di hadapan Baginda. Ini adalah pengadilan, bukan tempat untuk wanita sepertimu. Aku datang ke sini hari ini demi kediaman Sterling, demi keluarga kerajaan, dan demi putra mahkota, untuk menyelesaikan suatu perkara. Aku ingin mempersembahkan pelayan pribadiku, adik tiriku, Hazel, kepada putra mahkota. Apa? Nona Sterling sangat berani. Belum pernah terdengar, di mana martabat kerajaan, putri mahkota, dia mendesak putra mahkota. Serena, kamu bicara omong kosong apa? Yang Mulia, aku tidak bicara omong kosong. Kapan aku pernah bilang akan menerimanya? Kenapa kamu merendahkan dirimu sendiri? Merendahkanku? Merendahkan. Mohon, Baginda, panggil Hazel ke pengadilan. Serena, Baginda, Putra mahkota bilang dia tidak mau kamu. Yang Mulia, Hazel tidak mau menjadi selir. Yang Mulia, katakan padanya, Serena, lihat, dia bahkan tidak mau. Mau atau tidaknya dia, tidak penting. Yang penting adalah bahwa dia dan kamu sudah berhubungan intim, merusak reputasinya. Kalau ini tidak ditangani dengan baik, bukan hanya reputasimu yang akan tercemar, tetapi kediaman Sterling dan bahkan keluarga kerajaan akan dipermalukan. Kamu memfitnahku. Berani kamu bilang kamu tidak menahannya di Istana Timur tadi malam? Berani kamu bilang kamu tidak menyentuhnya? Aku hanya membantunya berdiri. Baginda, adik tiriku tidak bisa mendampingi putra mahkota tanpa gelar yang layak. Sebagai kakaknya,
Aku tidak bisa membiarkan dia mempermalukan kediaman Sterling dan keluarga kerajaan. Oleh karena itu, aku mohon Baginda mengabulkan agar Hazel menjadi selir di Istana Timur. Ini pengaturan terbaik yang bisa kuberikan sebagai kakaknya. Selidiki. Ibu kandung Serena Sterling, siapa dia? Jadi, kamu adalah yang sebenarnya. Serena, berhenti di situ. Kamu sudah selesai bikin keributan? Lepaskan. Tidak akan. Aku tahu kamu kesal, tapi kamu tidak bisa begitu saja bikin keributan di istana. Bikin keributan? Aku tahu. Kamu cemburu. Soal Hazel, kamu mengamuk padaku, benar, kan? Aku bikin keributan, mengamuk. Yang mulia, kamu terlalu memikirkannya. Kamu, Serena. Setelah bertahun-tahun, kamu ribut soal hal sepele, yang mulia, ini kue-kue yang kamu pesan ke dapur untuk disiapkan pagi ini khusus untuk Nona Sterling. Serena, lihat, aku benar-benar punya perasaan padamu, aku menyiapkan ini khusus untukmu. Itu semua kesukaan Hazel. Yang mulia, kamu baik sekali. Senang kamu suka, coba satu. Serena, kamu. Sayangnya, aku tidak menyukainya. Yang mulia, Serena, dia. Apa dia makin membenciku sekarang? Ini semua salahku, aku seharusnya tidak. Aku tidak menyukainya. Nona Serena, jangan menakuti aku, apapun yang terjadi, katakan padaku. Kenapa masih terasa sakit? Bahkan sekarang. Serena, ayo kita pelan-pelan, Hazel itu lemah. Yang mulia, selamatkan aku. Serena, apakah kau merasa lebih baik? Kenapa? Itu keadaan darurat, Hazel dia ketakutan. Jadi, kau hanya melihat anak panah itu meluncur tepat ke arahku. Kau sudah berlatih bela diri sejak kecil, kau lebih cepat darinya, aku tahu kau bisa menghindarinya. Serena, kau selalu murah hati, beri dia kelonggaran, oke? Dia hanya wanita yang lemah. Martha, Nona Serena, pergi bawa Hazel ke sini. Katakan padanya aku punya hadiah untuknya. Serena, kau memanggilku, apa perintahmu? Pengawal. Kawal Hazel ke Istana Timur sekarang juga. Apa? Serena, omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa kau tidak mendengarku? Berani-beraninya kau. Aku putri kedua dari kediaman Sterling. Serena, kau tidak bisa berbuat ini padaku. Aku tidak mau pergi ke Istana Timur untuk menjadi selir. Sekarang kau menangis? Saat kau memohon di hadapan Baginda, kau tidak meneteskan air mata. Aku salah, Serena. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Tolong minta Yang Mulia untuk membatalkan perintah itu. Yang Mulia. Bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri apalagi dirimu. Aku tidak akan pergi, aku juga tidak akan pergi. Ibu dan ayah tidak akan membiarkanmu memperlakukanku seperti ini. Ini titah Raja Baginda, apakah kau menentangnya? Tangkap dia. Lepaskan aku, Serena. Dasar ular berbisa, aku tidak akan pernah memaafkanmu untuk ini, ayah. Ibu, tolong. Nona Serena? Masalah. Tuan Sterling baru kembali dari istana. Dan dia marah-marah ke sini. Aku datang tanpa diundang. Kau tidak akan menyalahkanku, kan, putri pendamping? Yang Mulia, ini halaman dalam kediaman Sterling. Menerobos masuk seperti ini tidak pantas. Kesopanan? Di Northland, aku tidak pernah peduli omong kosong itu. Aku dengar kau dan putra mahkota adalah kekasih masa kecil, saling mencintai. Siapa yang memberitahumu itu?
Yang Mulia. Seluruh ibu kota ramai dengan kabar bahwa putri sulung kediaman Sterling akan bahkan mati demi putra mahkota. Aku ingin tahu apakah kabar itu benar. Dia mengujiku. Jika aku mengakuinya, apakah dia akan membatalkan pernikahan politik? Jika Northland melanggar perjanjian karena ini, kabar itu palsu. Oh, Aku dan putra mahkota sudah saling kenal sejak kecil, tidak lebih. Aku sungguh peduli padamu, Yang Mulia. Serena, kebohongan yang baru saja kau ucapkan sama sekali tidak tulus. Matamu tidak bisa menipu siapapun. Tapi tidak apa. Yang aku inginkan adalah dirimu sendiri, bukan hatimu. Siapapun yang ada di hatimu, aku tidak peduli. Tapi jika ada yang membuatmu tidak bahagia, atau berbuat salah padamu, baik itu putra mahkota, atau siapa namanya itu, pelayan Hazel, aku bisa menyingkirkan mereka untukmu. Dia tahu segalanya. Dia tahu semuanya. Takut? Jangan takut. Soal wanitaku, tidak ada yang berani macam-macam dengannya. Aku menantikan hari pernikahan politik kita. Nona Serena. Terjadi sesuatu yang mengerikan. Tuan Sterling. Ada apa dengan ayah? Tuan Sterling pulang dari istana dalam keadaan marah besar. Dia sekarang di ruang kerja dan dia ingin kau pergi ke sana sekarang. Tuan Sterling bilang, jika kau berani menolak pergi, maka dia akan menegakkan disiplin keluarga. Disiplin keluarga? Mau aku pergi bersamamu, calon putri pendampingku? Tidak perlu, Yang Mulia. Ini urusan keluargaku. Tunjukkan jalan. Menarik. Serena, aku ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan. Sekarang bagaimana? Tuan Sterling benar-benar marah besar kali ini. Dasar anak tak tahu berterima kasih. Jadi akhirnya kamu muncul? Ayah, Di matamu, apakah aku masih ayahmu? Siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak sendiri di istana? aku hanya mencoba melakukan pembersihan internal untuk kediaman Sterling. Kamu mengirim adikmu sendiri untuk menjadi selir. Inikah yang kamu sebut pembersihan internal? Kamu telah menghancurkan reputasi kediaman Sterling. Bagaimana kau bisa? Hazel sudah menjadi wanita putra mahkota. Tinggal di kediaman akan mempermalukan keluarga. Kau berani membantah. Tuan Sterling, mohon tenang. Nona Serena tidak bermaksud seperti itu. Mohon, Tuan, ampuni Nona Serena. Hari ini, aku akan menghajar orang hina ini sampai babak belur. Pengawal, laksanakan disiplin keluarga. Tuan, mohon, jangan. Nona Serena akan segera memasuki pernikahan politik. Kalau dia sampai terluka. Seret dia. Pukul, hajar dia sampai pingsan. Silakan. Akhirnya kamu kembali. Hazel sudah berada di Istana Timur menangis seharian. Apa sebenarnya maumu? Apa yang kamu tertawakan? Kamu sengaja membuat keributan agar semua orang tahu dan mempermalukan semua orang? Apa kau puas sekarang, Serena? Setelah kamu menikah denganku, aku akan menjadikan Hazel selir kerajaan. Dia tidak akan diperlakukan buruk. Serena, aku sedang bicara denganmu. Kamu ada apa? Darah? Lukamu? Apa yang terjadi? Yang Mulia, itu Tuan Sterling. Tuan Sterling menegakkan disiplin keluarga. Tuan Sterling? Beraninya dia, Serena? Jangan bergerak, aku akan memanggil tabib istana sekarang. Tidak perlu. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Kamu terluka parah. Yang Mulia, kabar mendesak dari Istana Timur. Tidakkah kau lihat aku sedang sibuk? Keluar. Nona Hazel berada di atas balok. Dia telah mengikat jerat sutra putih. Apa katamu? Katanya, jika Yang Mulia tidak kembali, dia akan mati di hadapan Yang Mulia. Dia berulah lagi. Serena, aku. Serena, kamu terluka parah? Tunggulah aku,
Aku akan kembali setelah selesai. Aku berjanji akan kembali. Nah. Martha, Nona Serena, aku di sini. pergi ke gudang. Gudang itu, semua barang yang dikirim putra mahkota, liontin giok, jepit rambut, gulungan dan kitab kuno. Jangan ada satupun yang tersisa. Kemas semuanya. Kirim kembali ke Istana Timur malam ini. Nona Serena, Ini? Kau tidak bisa melakukan ini. Ini seperti menampar wajah yang mulia. apakah dia tidak punya malu? Ya. Aku akan mengurusnya sekarang. Nona Serena, sakit? Keluarkan saja kalau sakit. Nona Serena, jangan begini. Kau menakuti aku. Upacara apa hari ini? Yang mulia, itu untuk pernikahan politik dan untuk berpamitan dengan Putri Serafina. Putri Serafina. Serafina? Kapan keluarga kerajaan punya Putri Serafina? Kenapa aku belum pernah dengar? Waktu yang baik telah tiba. Silakan, Putri Serafina, masuklah ke aula. Ayah, ini. Tidak, Serena, apa yang kau lakukan di sini? Lepaskan gaun itu sekarang juga, kembalilah bersamaku. Yang mulia, mohon bertingkah laku baik. Pergi. Kau membentak putri pendampingku, kan? Dia bukan. Dia milikku. Kau tidak mengerti? Tunanganmu sendiri, putri mahkota masa depan, apa kau tidak mengenalnya? Dia Serena. Bukan Putri Serafina. Sejak dia rela menikah politik, dia telah aku tunjuk sebagai Putri Serafina. Hari ini juga hari aku memberi izin kepadamu untuk mengambil Hazel sebagai selir kerajaanmu dan menyambutnya ke Istana Timur. Kebahagiaan ganda. Gu, putra mahkota, bukankah seharusnya kau bahagia? Pernikahan politik dan mengambil selir, semuanya hari ini. Kenapa? Kenapa? Kau tidak memberitahuku? Atas rahmat Tuhan, Raja menitahkan, Putri sah kediaman Sterling, Serena Sterling, berbudi luhur dan berbudi pekerti, patuh pada etiket, dan khusus diangkat sebagai tingkat pertama Putri Serafina, dipersunting oleh Pangeran Victor dari Northland, untuk segera berangkat, demi perdamaian abadi antar bangsa. Demikian titah ini. Putri, silakan terima titahnya. Serena, jangan pergi. Putri Serafina. Serena. Kenapa? Kamu sudah merencanakan semua ini sebagai balas dendam, kan? Minggir. Yang mulia, hormatlah. Kamu panggil aku apa? Serena, lihat aku. Katakan sendiri. Putri Serafina kini menjadi putri pendampingku. Putri pendampingmu, dia milikku. Dia memang ditakdirkan untukku sejak awal, putri mahkota. Beraninya kau? Arthur. Apa kau mengamuk di istana? Ini keterlaluan, ayah. Aku tidak mengerti kenapa harus dia. Pengawal. Usir putra mahkota keluar. Serena. Dasar wanita tak berperasaan, lepaskan aku, kita sudah jadi kekasih masa kecil selama lebih dari 10 tahun. Bagimu, apakah itu tidak berarti apa-apa? Serena, berhenti di situ. Lihat aku, kumohon, lihat aku sekali lagi, bilang padaku. Ini semua bohong, ini lelucon yang kau mainkan padaku. Arthur. Mulai sekarang, antara kau dan aku, hanya ada protokol kerajaan. Tak ada lagi sisa kasih sayang. Perjalanan pernikahan politik itu panjang, gunung tinggi dan sungai panjang. Aku memintamu, Arthur, untuk menjaga dirimu.
Yang Mulia, Putri Serafina. Sekarang, dia istriku. Perkataan dan tindakanmu haruslah pantas. Jangan menoleh ke belakang, Serena. Rumah kita ada di utara. Lepaskan dia. Serena milikku, mundur. Yang Mulia, jangan mempermalukan dirimu. Lepaskan. Yang Mulia, apakah kau kehilangan akal di hadapan Pangeran Victor? Membuat keributan seperti ini sungguh memalukan. Kini kehormatan Aldoria sedang dihancurkan oleh putra mahkota. Serena, katakan padanya, katakan sendiri padanya, bahwa kau memilihku. Arthur, kau pewaris tahta Aldoria, raja masa depan. Di hadapan utusan Northland, jangan mempermalukan Aldoria. Baginda telah tiba. Anakku yang bodoh, kau selalu mengira dirimu melindungi yang lemah, selalu membela Hazel. Tapi pernahkah kau benar-benar melihat hatimu sendiri? Sejak kau kecil, orang yang benar-benar kau pedulikan selalu Serena. Di hatiku, hanya ada dia. Ini yang paling manis untukmu. Yang Mulia, tolong aku. Aku membuat ini khusus untukmu. Pangeran Victor, Putri Serafina, dia sudah melalui banyak hal. Mulai sekarang, aku menitipkan dia padamu. Jangan khawatir, Baginda. Serena adalah istriku. Aku akan melindunginya dengan nyawaku. Serena, jangan pergi. Coba minum. Minuman madu menghangatkanmu. Begitu kamu di Northland, akan ada banyak minuman madu. Langit di sini terlalu sempit, persegi dan tertutup, dikelilingi tembok, seperti sangkar. Di Northland, kami berbeda. Langit di Northland terbuka lebar, sejauh mata memandang, tanpa batas. Awan menggantung rendah, begitu dekat sampai bisa kamu sentuh, dan padang rumput, lautan rumput yang hijau, beriak seperti ombak tertiup angin. Di sana, tidak banyak aturan. Tidak ada yang bilang padamu harus seperti apa putri sah. Kamu bisa menunggang kuda tercepat, begitu cepatnya, bahkan angin pun tak bisa mengejarmu. Kamu bisa bernyanyi sekeras-kerasnya, sampai seluruh padang rumput mendengar suaramu, kamu bisa menjalani hidup yang kamu mau. Nah, Hidup yang aku inginkan. Seperti apa? Serena, begitu kamu di Northland, kamu bukan Putri Serafina. Kamu ya kamu. Tidak ada aturan. Kehidupan yang ingin kujalani. Apa? Takut?
Bagus. Nah, itu baru seperti wanita Northland. Victor. Mulai sekarang, mari kita hidup baik bersama. Bagus. Serena, kamu luar biasa. Ini kesepakatan. Mulai hari ini, kamu bukan putri, bukan juga putri sah dari kediaman Sterling, melainkan istriku, putri pendamping Northland. Jika ada yang berani menyakitimu sedikit pun, akan kubuat mereka membayar dengan nyawa mereka. Nyonya Hazel, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Ya, gaun pengantin ini, hanya Nyonya yang bisa memakainya dengan anggun. Bagaimana dengan Yang Mulia? Dia belum kembali. Yang Mulia mengantar pengantin hari ini, jadi dia akan segera kembali. Serena, apa kamu pikir menikah ke Northland berarti kamu menang? Mulai sekarang, posisi putri mahkota akan menjadi milikku cepat atau lambat. Kalian semua, keluar. Aku ingin menunggu Yang Mulia sendirian. Baik. Yang Mulia, Anda kembali. Menjauh dariku, jangan sentuh aku. Yang Mulia, ada apa? Itu dia, wanita ini. Jika bukan karena dia, Serena tidak akan pernah pergi. Yang Mulia, aku Hazel. Jadi kamu memang tahu siapa dirimu. Kenapa kamu masih di sini? Kenapa kamu tidak mati saja? Yang Mulia, Anda menyakitiku. Sakit. Saat Serena dihukum karena disiplin keluarga, dia menderita 1000 kali lebih parah darimu. Gaunmu ini? Siapa yang memberi kamu keberanian untuk memakainya? Yang Mulia, ini gaun pengantin yang Anda berikan kepadaku. Aku memberikannya. Yang Mulia, Dia sudah pergi. Serena sudah pergi. Untuk pernikahan politik ke Northland, dia tidak akan pernah kembali. Apa kau puas sekarang? bagaimana bisa dia? Beraninya dia? Aku sungguh buta. Aku sungguh buta. Aku ini, untukmu. Untuk orang sepertimu, seorang pelayan licik, telah menghukumnya dengan disiplin keluarga, membuatnya babak belur. Saat dia paling membutuhkanku, aku percaya kebohonganmu bahwa kau akan bunuh diri, dan aku meninggalkannya. Posisi putri mahkota, dukungan Istana Timur, perhatianku, perlindunganku, semuanya, seharusnya menjadi miliknya. Itu akulah yang memberikan segala yang seharusnya untuknya kepadamu. Palsu. Semuanya palsu. Serenaku. Aku salah. Serenaku. Aku mengacau, aku salah. Yang Mulia, Keluar. kumohon, Yang Mulia, jangan lakukan ini. Aku tahu kau sakit hati, tapi aku benar-benar mencintaimu. Sejak pertama kali aku melihatmu, hatiku. Cinta? Beraninya kau menyebut cinta? Yang Mulia, aku. Wajahmu, tatapan memelas ini, itu membuatku jijik. Tatapan inilah yang menipuku, yang membuatku menjauhkan Serenaku selangkah demi selangkah. Bukan, Yang Mulia, bukan begitu. Serena, dia tidak menginginkanmu lagi. Diam. Aku akan menyusulnya, aku akan membawanya kembali. Yang Mulia, jangan pergi. Yang Mulia, kau meninggalkanku. Jangan sentuh aku. Yang Mulia,
siapkan kudaku, Yang Mulia, sudah larut, kau mau kemana? Kubilang siapkan kudaku, kau tidak dengar? Kumohon, jangan tinggalkan aku. Iya. Serena, tunggu aku. Serena, tunggu aku. Lebih cepat, ayo lebih cepat. Serena, tunggu aku. Serena. Yang Mulia, aku membuat ini sendiri. Coba ini. Taruh saja. Hazel juga suka makanan manis. Bodoh. Aku bodoh sekali. Aku menghabiskan waktu lama untuk menyulam ini, mengikuti polanya. Kalau kau tidak keberatan. Arthur, Bagaimana bisa kau begitu ceroboh? Apa kau terluka? Hati tulusmu, cintamu, semuanya kubuang dengan tanganku sendiri. Serena, ayo pelan-pelan. Hazel tidak kuat. Yang Mulia, selamatkan aku. Kau berlatih bela diri sejak kecil. Kau lebih lincah darinya, aku yakin kau bisa menghindarinya. Serena, kau selalu murah hati, bisakah kau memberinya kelonggaran? Dia hanyalah gadis yang rapuh. Aku tak bisa menyusul. Aku salah. Serena, kembalilah. Kumohon, kembalilah. Yang Mulia, kenapa kau di sini? Iring-iringan pernikahan politik. Iring-iringan Putri Serafina, mereka pergi ke arah mana? Katakan padaku sekarang. Yang Mulia, iring-iringan putri berjalan siang dan malam. 2 jam yang lalu, mereka sudah melewati gerbang besi. Dan, sebelum Pangeran Victor meninggalkan ibu kota, dia meninggalkan pesan, jika dia melihat Yang Mulia datang mengejarnya. Apa katanya? Dia bilang kau tidak perlu mengantarnya. Northland tidak menyambutmu. Lebih cepat, kita pasti akan menangkapnya. Yang mana, jalan mana yang dia ambil? Serena, kafilah putri itu berjalan siang dan malam. 2 jam lalu, mereka sudah melewati gerbang besi. Sebelum meninggalkan ibu kota, Pangeran Victor meninggalkan pesan. Dia berkata kamu tidak perlu mengantarnya lebih jauh. Dan Northland tidak menyambutmu, tapi itu bukan karena aku kurang cepat. Itu karena dunia yang dia tuju, dari awal, menutup pintu untukku. Keyakinan yang membuatku bertahan, runtuh seketika. Aku tidak bisa mengejarnya. Serena, aku kehilanganmu. Hilang. Aku kehilanganmu. Serena. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Pertama kali aku melihatnya adalah di Taman Kekaisaran Ayah. Tahun itu, umurnya 7 tahun.
Serena memberi salam kepada Yang Mulia. Berdirilah. Apa kamu terluka? Haruskah aku memanggil tabib istana? Yang Mulia, tolong jangan beritahu ibuku. Dia selalu keras kepala. Tidak seperti gadis-gadis lain di istana, yang hanya menangis. Serena, jangan marah. Aku salah, oke? Dulu, aku pikir, Kamu tidak salah. hanya sedikit bujukan, Kamu tidak salah. dan kamu selalu memaafkanku. Tapi aku lupa bahwa maafmu ada batasnya. Yang Mulia, tolong selamatkan aku. Kamu sudah berlatih bela diri sejak kecil, kamu lebih mahir darinya. Kamu selalu murah hati, bisakah kamu memberinya kelonggaran? Kumohon. Di tahun-tahun berikutnya, aku membuatmu menunggu terlalu lama. Begitu lama sampai aku sendiri lupa bahwa kamu masih menunggu. Arthur. Aku salah, Serena. Aku salah. Kembalilah. Kumohon, kembalilah. Aku tidak akan membelanya lagi, tidak akan lagi. Aku akan menjadikanmu putri mahkota. Aku akan memberikan segalanya padamu. Kumohon, kembalilah. Aku memang brengsek, aku buta, Serena. Jangan tinggalkan aku. Dia tidak akan kembali. Aku kehilangan dia selamanya. Baris, lindungi putri pendamping. Serena, turun dari kereta. Aku datang. Lepaskan aku. Kamu mau dikubur hidup-hidup di pasir? Kalau begitu, terus meronta. Berikan tanganmu. Jadi putri pendamping peduli padaku? Kamu terluka karena aku. Aku tidak bisa membiarkanmu mati di tengah jalan. Kalau terjadi apa-apa pada Pangeran Victor dari Northland, tidak akan ada perjanjian. Di mana para pengawalmu? Urusanku. Aku tidak suka orang lain ikut campur. Obat ini baunya jauh lebih harum daripada salep di kamku. Itu barang perempuan. Tentu saja. Biar aku yang melakukannya. Kerja bagus. Di Aldoria, tidak ada yang berani menyentuhku seperti ini. Di Northland, tidak ada yang berani melindungiku semudah itu juga. Serena. Ini kondisi kritis. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Keluar. Jika terjadi apa-apa pada putri pendamping, aku akan mengubur kalian semua bersamanya.
salju, dingin sekali. Jangan tinggalkan aku. Aku tidak akan. Aku tidak akan meninggalkanmu. Jangan khawatir, aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Ayo. Bergerak. Victor, Lindungi yang mulia sekalian. Victor, mulai hari ini, aku, Serena, meletakkan dendam lamaku terhadap Aldoria sepenuhnya di belakangku, karena hidup ini telah kau selamatkan. Mulai sekarang, aku akan hidup hanya untukmu. Aku, Victor, bersumpah demi dewa-dewa padang rumput bahwa aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Seorang wanita dari selatan, yang bahkan tidak bisa mengangkat pisau atau menarik busur, katakan pada kami, apa yang membuatmu berpikir kau bisa menjadi putri pendamping Northland? Kepala suku Kaelen benar, bagi kami wanita Northland, siapa di antara kami yang tidak dibesarkan di atas kuda, berkuda di dataran? Diam. Dia adalah istri sah Victor, wanita yang kuakui. Apakah persetujuanku tidak cukup? Yang mulia, persetujuan Anda bisa menjadikannya wanita Anda, tetapi untuk menjadi putri pendamping Northland, untuk memimpin ribuan wanita di dataran, dia masih membutuhkan restu langit abadi dan persetujuan rakyat kami. Persetujuan? Persetujuan macam apa yang kalian inginkan? Menurut adat dataran kami, bagi pendatang baru, jika orang luar benar-benar ingin bergabung dengan suku, dia harus menunjukkan kepada langit abadi ketulusannya dengan melakukan ritual berlutut di salju, di luar pengadilan kerajaan, menghadap langit abadi, berlutut selama 6 jam. Biarkan salju dataran membersihkan debu selatan darimu, beranikah kau? 6 jam, dalam angin dan salju, itu cukup untuk membuat wanita lemah setengah mati. Kaelen, aku tantang kau mengulangi kata-katamu. Victor, Serena, dengan aku di sini, tidak ada yang akan mengganggumu. pedangmu seharusnya untuk memperluas wilayah dan mempertahankan Northland, bukan untuk membersihkan jalan di bawah kakiku. Kepala suku Kaelen, aku mengerti kekhawatiranmu. Dan karena itu adat dataran, sebagai putri pendamping Northland, aku akan mematuhinya.
tidak, Leo, ada apa? Ayah, selamatkan Leo. Leo, anakku yang baik, cepat, panggil dukun. Kerasukan roh jahat. Sekarang, usap keningnya dengan air suci. Tidak, ini bukan roh jahat. Ini kutukan dari dalam daging yang paling dalam. Langit abadi ingin mengambilnya. Leo, buka matamu dan lihat kakek. Kakek akan mengajakmu menunggang kuda poni terbaik. Apa yang kau lakukan? Jangan masuk. Biarkan aku melihat. Mungkin aku bisa menyelamatkannya. Kau, wanita selatan, apa yang mungkin kau tahu? Aku tahu keahlian medis yang menyelamatkan nyawa, bukan permainan politik yang membunuh. Jika kita menunda lebih lama, bahkan para dewa pun tak bisa menyelamatkannya. Kepala suku KLN, jangan, hal-hal selatan itu jahat. Keluar, kau ingin dia mati. Biarkan dia mencoba. Kumohon, selamatkan cucuku. Dia stabil untuk saat ini. Dia masih butuh obat herbal untuk pulih. Baiklah, baiklah. Aku baru memanaskan minuman madu, hangatkan dirimu sekarang. Yang mulia, lihatlah. Jika ini terus berlanjut, kepala suku KLN, saat musim semi tiba, rumput tidak akan tumbuh, ternak tidak akan punya makanan. Suku kita akan berada dalam bahaya besar. Kalau begitu kita harus membuka padang rumput baru. Biarkan ternak merumput lebih jauh, penggembalaan berlebihan seperti ini hanya akan membuat lebih banyak padang rumput menjadi gersang. Padang rumput tidak subur karena penggembalaan berlebihan. Hanya dengan istirahat yang cukup mereka bisa berkelanjutan. Putri pendamping, Anda mungkin paham obat-obatan, tetapi mengelola padang rumput adalah urusan laki-laki. Anda berasal dari selatan? Bagaimana mungkin Anda tahu bagaimana tanaman padang rumput kami tumbuh? Aku mungkin tidak tahu beternak, tetapi aku paham cara alam bekerja. Aku pernah melihat bercocok tanam di tanah airku. Mereka melakukan rotasi tanaman. Itu memulihkan kesuburan tanah. Menurutku padang rumput mengikuti prinsip yang sama. Kita bisa membagi padang rumput menjadi 4 zona. Setiap tahun, buka hanya 3 zona untuk penggembalaan. Dan biarkan 1 zona sepenuhnya tertutup untuk beristirahat. Tidak boleh ada orang atau hewan. Putar seperti ini setiap tahun, agar rumput bisa berakar dalam, menghasilkan biji, dan kemudian bisa digembalakan lagi. Selama musim istirahat, akan makan apa ratusan ribu ternak kita? Saat rumput melimpah di musim semi dan panas, potong lebih banyak rumput segar dan keringkan, ikat dan simpan sebagai pakan musim dingin. Selama masa istirahat dan musim dingin, berikan ke ternak. Dengan begitu, rumput tumbuh subur, ternak tidak akan kelaparan, dan suku bisa bertahan lama. Ah, hamba sudah hidup 60 tahun, dan hamba tidak pernah terpikir ide sesederhana itu. Tanam kembali benih di lahan gersang. Dalam 2 tahun, padang rumput ini pasti akan hijau kembali. Aku, Victor, telah bertarung sepanjang hidupku. Aku pikir aku bisa melindungi padang rumput, tetapi hari ini aku menyadari. Apa yang benar-benar menopang padang rumput adalah kebijaksanaan besar seperti ini. Putri pendamping bukan hanya Nyonya Northland, tetapi juga penyelamat yang dikirim oleh langit abadi. Hamba sangat yakin. Mengapa tidak mendandani anak-anak dengan lebih banyak pakaian?
Anda mungkin belum tahu, putri pendamping, kain Northland kami kaku dan kasar. Memintalnya memakan waktu dan melelahkan. Tetapi musim dingin panjang, dan kami tidak punya cukup kulit untuk membuat pakaian bagi anak-anak. Apa ini? Bentuknya aneh. Ini bisa membantu rakyatmu memakai pakaian hangat di musim dingin. Terima kasih, putri pendamping. Anda datang untuk menyelamatkan kami. Yang mulia, putri pendamping itu berbudi luhur. Kami semua mengaguminya, tentu saja, tetapi dia juga memperbaiki roda pemintal dan membawa metode pertanian. Itu semua barang-barang dari selatan. Ya, yang mulia, kita tidak boleh melupakan tradisi leluhur kita. Para kepala suku, Kalian sudah cukup mengeluh. Kalian ingin tahu apa tradisi leluhur kita? Apakah itu menyaksikan wanita dan anak-anak suku kita mati kedinginan di musim dingin? Atau menyaksikan para prajurit kita gugur dalam pertempuran? Aku tidak bermaksud begitu. Jika itu bisa memberi makan dan pakaian bagi rakyat kita, menajamkan pedang kita, dan memperkuat kuda-kuda kita, maka itulah peraturan baru Northland yang harus kita terapkan sekarang juga, segera. Serena adalah istri sahku, Victor, putri pendamping, dan satu-satunya nyonya di Northland. Kebijaksanaannya adalah hadiah dari langit abadi untuk padang rumput. Bukannya berterima kasih, kalian mempertanyakan dan menjelek-jelekkan dia. Biar ku perjelas, siapapun yang berani tidak menghormatinya, berarti melawan aku, Victor, dan musuh bagi masa depan Northland. untuk apa yang kau lakukan di Balai Dewan hari ini, terima kasih. Untuk apa? Kau istriku. Kalau aku tidak melindungimu, siapa lagi? Aku hanya tidak menyangka kau akan semarah itu. Aku marah pada kebodohan mereka, dan lebih marah lagi karena mereka membuatmu menderita. Serena, ingatlah, di padang rumput ini, kau bisa melakukan apapun yang kau mau, bahkan jika langit runtuh, aku akan menopangnya untukmu. Yang mulia sekalian, aku mohon untuk menghadap. Ada apa di larut malam ini? Biarkan dia masuk, Yang Mulia. Martha tidak pernah datang tanpa alasan. Martha, ada apa? Apapun itu, duduklah dan ceritakan kepada kami. Martha, apa yang kau lakukan? Berdiri. Putri pendamping, Yang Mulia, ampuni kesalahanku yang besar. Pidato Yang Mulia di Dewan hari ini, aku mendengar setiap kata. Yang Mulia benar-benar peduli pada Nona Serena. Nona Serena telah benar-benar menemukan tempatnya di Northland. Aku akhirnya bisa bicara sekarang. Martha, ada apa? Nyonya, ada hal-hal yang tidak bisa lagi kusimpan darimu. Ibu kandungmu, Nyonya Eleanor, saat itu, tidak meninggal karena sakit. Dia dibunuh. Kebencian saja tidak cukup. Di padang rumput ini, kekuatan adalah segalanya. Victor memberiku rumah, dan aku akan, demi rumah ini, demi tanah ini, menempa baju besi yang tak terkalahkan. Sudah 5 tahun. Northland tetap megah seperti biasa. Aku tidak menyangka hari ini, membahas urusan negara, putri pendamping ikut hadir. Yang Mulia, orang Aldoria memang selalu licik. Kali ini, membiarkan putri pendamping memimpin bisa mengundang kritik. Tuan Vance, Anda keliru. Sejak aku menikah ke Northland, aku adalah putri padang rumput. Memperjuangkan kepentingan tanah airku, tidak ada yang namanya sekadar hadir. Karena aku sudah duduk di meja ini. Nyonya, Anda pandai bicara.
Tetapi urusan dagang ini menyangkut tarif pajak dan biro perdagangan, dengan klausul dan ketentuannya yang sangat rumit, adalah nadi bangsa. Aku khawatir itu bukan untuk seorang wanita untuk ditangani. Tuan Vance, sepertinya Anda lupa bahwa ini Northland. Tuan Vance, Anda terlalu khawatir. Tepat karena aku seorang wanita, aku tahu betul arti selembar kain, sekeping teh, atau sekarung garam. Ya, sekarung garam, bagi sebuah keluarga. Perjanjian ini, menurutku, bukan tentang angka-angka dingin, tetapi tentang ribuan penggembala di perbatasan, serta mata pencaharian dan martabat rakyat. Tuan Vance, apakah Anda pikir Northland menginginkan bantuan amal dari Aldoria? Tidak, kami menginginkan keadilan. Perjanjian yang memungkinkan rakyat di kedua sisi perbatasan hidup damai dan sejahtera untuk 10 tahun ke depan atau bahkan 20 tahun, perjanjian yang langgeng. Ini rancangan yang kubuat untuk perjanjian baru, dan beberapa dukungan data. Tuan Vance, silakan lihat dulu. Putri pendamping, selama 2 tahun terakhir ini, hidup di padang rumput, Anda masih bersusah payah membuat karya yang begitu indah. Sungguh prestasi yang hebat, tulisannya sangat rapi. Tentunya membutuhkan banyak usaha. Namun, memerintah negara tidak bergantung pada omong kosong seperti urusan wanita. Tetapi urusan serumit itu, sebaiknya diserahkan kepada kami para pria, setuju? Untuk menunjukkan ketulusan Aldoria, pengadilan kami bersedia menurunkan harga sutra dan teh dari harga saat ini sebesar 10% lagi. Tentu saja, kami juga memiliki permintaan kecil. Untuk memperlancar perdagangan antara kedua negara kita, terutama perdagangan kuda, kami harap Anda mau membuka 3 peternakan kuda di dekat perbatasan. Yang mulia, potongan 10% untuk sutra dan teh, itu kesepakatan yang fantastis, hanya pengelolaan bersama, hamba rasa kami bisa menerima syarat-syarat ini. Perhitungan Tuan Vance memang sangat cerdik. Aku hampir tergoda untuk bertepuk tangan untukmu. Putri pendamping, apa maksud Anda? Hamba tidak mengerti. Kalau begitu, biarkan aku membantumu, Tuan Vance, menghitung angkanya. Mengurangi harga sutra dan teh sebesar 10%. Terdengar seperti kebaikan. Tetapi kau meminta pengelolaan bersama atas 3 peternakan kuda ini. Yang justru 3 tempat terpenting pembiakan kuda perang Northland kami. Menggunakan keuntungan kecil untuk mengambil jalur hidup kuda perang masa depan kami. Tuan Vance, katakan padaku, apakah kau datang untuk menandatangani perjanjian atau untuk mencuri masa depan Northland? Anda memfitnah hamba, keterlaluan, mengada-ada, Aldoria tidak punya niat seperti itu, Aldoria. Benarkah, Tuan Vance? Mungkin kau tidak tahu, selama 2 tahun terakhir ini, aku punya banyak waktu luang, jadi aku membaca arsip-arsip. Aku menemukan bahwa jika Northland mengambil 20% dari sapi dan domba yang kami jual kepadamu, dan menjualnya kepada pedagang Westerlands, itu dapat sepenuhnya mengganggu harga teh kalian di wilayah barat. Aku bisa menghitung dengan tepat berapa kali lipat uang haram yang tersembunyi di balik konsesi 10%-mu. Tuan Vance, bolehkah aku, di sini di depan semua orang, membantumu menghitung perhitungan ini? Aku Qin Yue, pedagang kerajaan dari Aldoria, datang ke sini atas perintah untuk meminta audiensi. Pedagang kerajaan dari Aldoria, Qin Yue, menyampaikan hormat kepada Pangeran Victor dan Putri pendamping. Tuan Vance baru saja pergi, dan Raja Aldoria mengirim Anda. Sepertinya, Aldoria sudah tahu cara berunding. Pangeran Victor, mohon mengerti. Tuan Vance bertindak tidak pantas, dan telah dihukum. Baginda mengirimku ke sini untuk satu hal,
untuk memulihkan hubungan baik, untuk mencapai aliansi yang adil bagi rakyat dari kedua bangsa, sebuah fakta seabad. Yang mulia, putri pendamping, silakan lihat. Untuk sutra, teh, dan porselen, Aldoria kami yang besar bersedia memberikan diskon tambahan 10%. Soal kuda perang Anda, ternak, dan bulu, kami bersedia membelinya dengan harga 10% lebih tinggi. Ketulusan Anda sudah kami lihat, tapi kami ingin tahu apa yang Aldoria inginkan sebagai imbalan. Anda bijaksana, putri pendamping. Aku datang ke sini juga. Dititipi oleh seorang kenalan lama dengan sebuah barang pribadi untuk dipersembahkan kepada Anda. Ini adalah satu-satunya balasanku. Putri pendamping, bolehkah aku bertanya? Apakah Anda ingat ibu kandung Anda, Nyonya Eleanor? Anda kenal ibuku. Lebih dari itu, 20 tahun lalu, aku hanyalah pedagang keliling yang sederhana, dijebak di ibu kota, dan hampir dipenjara. Nyonya Eleanor menolongku, dia tidak hanya membersihkan namaku, tetapi juga memberiku modal. Itulah sebabnya keluargaku makmur sekarang. Kebaikannya tidak akan pernah kulupakan. Saat itu, Nyonya Eleanor menitipkan ini padaku untuk disimpan. Tapi kemudian, keadaan berubah tak terduga. Aku tahu Anda berada di Northland, dan sekarang, aku akhirnya punya kesempatan untuk mengembalikannya kepada Anda. Beruntung sekali. Jangan takut. Aku di sini. Manajer Qin bilang apa yang ada di dalamnya adalah satu-satunya yang dia tinggalkan untukku. Aku merasa sedikit gugup untuk pulang ke rumah. Aku akan membacanya bersamamu. Apapun isinya, atau di masa lalumu, aku akan menghadapinya bersamamu. Ini tulisan tangan ibu. Putriku, Serena, bacalah ini, seolah aku ada di sana. Ketika kamu membaca surat ini, kamu pasti sudah dewasa sekarang. Maafkan ibumu karena tidak ada di sisimu untuk menyisir rambutmu atau menggambar alismu, atau melihatmu menjadi seorang istri. Ayahku, Sulin, menjaga gerbang besi selama 30 tahun. Keinginan seumur hidupnya adalah melihat api perang padam selamanya. Aku tumbuh di perbatasan bersama mantan Pangeran Northland, yang sekarang menjadi Raja Northland yang tua. Demi rakyat di kedua belah pihak, kami berdua pernah mengucapkan sumpah darah untuk menjaga perdamaian. Kami akan mengabdikan hidup kami untuk melindungi ketenteraman perbatasan. Tetapi elang-elang perang di istana menginginkan kejayaan militer dan menganggap perdamaian sebagai duri dalam daging. Jalan ini penuh ketidakpastian. Jadi aku menitipkan surat ini kepada seorang sahabat lama. Suatu hari, itu akan sampai kepadamu. Serena. Jika kamu sedih, luapkan saja. Ibu, aku mengerti. Kamu tidak memintaku untuk membalas dendam. Kamu ingin aku untuk menyelesaikannya. Victor, perdamaian yang ibuku lindungi dengan nyawanya, sekarang giliranku. Tuan Sterling, bendahara mengirim orang lagi untuk menagih pembayaran. Mereka bilang tunggakan pajak kediaman ini. Kalau tidak dilunasi sampai akhir bulan, kediaman ini akan disegel dan diperiksa. Mendesak, mereka cuma bisa mendesak. Keluarga Sterling sudah mengabdi pada istana selama seabad, dan sekarang kita digiring menuju kematian oleh sekumpulan orang picik. Tuan Sterling, tenanglah, tolong jaga diri Anda. Kesehatanku, apa gunanya tubuh tua ini bagiku? Aku salah, aku buta. Aku seharusnya tidak memukulnya. Aku seharusnya tidak memarahinya. Dan aku jelas tidak seharusnya memaksanya ke dalam pernikahan politik. Tuan Sterling, yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Nona Serena sekarang di Northland, dihormati sebagai putri pendamping dengan kekuasaan yang besar. Hamba dengar, bahkan Raja Northland mendengarkan setiap ucapannya. Jika kita mengirim seseorang untuk berdamai, mungkin
Masih ada secercah harapan, benar? Cepat, siapkan hadiah yang besar, dan kirim orang yang paling pintar ke Northland. Katakan aku sakit sekarat. Mohonlah padanya, mohon dia mempertimbangkan ikatan ayah dan anak ini, dan kembali menemuiku untuk terakhir kalinya. Apa? Apa kata Serena? Tuan Sterling? Putri pendamping Northland mengirim kabar. Dia bilang, kediaman Sterling dan dia sudah putus hubungan. Hadiah-hadiah ini tidak bisa dia terima. Dia juga berkata, apalagi katanya, dia juga bilang bahwa hidup mati Tuan Sterling tidak ada urusan lagi dengan dirinya, putri pendamping Northland, lagi. Anakku, aku kehilangan dia dengan tanganku sendiri. Tidak berguna. Dasar tidak berguna. Teh ini panas sekali. Apa kau ingin membakarku hidup-hidup? Ampuni aku, Nyonya. Aku tidak sengaja, Nyonya. Tidak sengaja? Menurutku kau memang sengaja. Kalian semua sama seperti majikanmu yang dulu. Kalian tampak lemah lembut, tapi di dalam hati, kalian semua ingin menaiki tangga sosial. Yang mulia hanya peduli pada jalang itu. Kalau begitu, aku akan menghancurkan semua yang ada di Istana Timur yang berhubungan dengannya. Hancurkan semuanya. Nyonya, tapi ini barang persembahan. Apa? Apakah perkataanku sudah tidak berarti? Apa kau ingin aku memberitahu Yang Mulia bahwa kau juga masih memikirkan jalang Serena itu dan tidak bisa melupakannya? Hancurkan. Hancurkan semuanya. Cari di Istana Timur, temukan semua barang yang pernah dia pakai, dan bawa semuanya keluar. Apakah Nyonya Hazel sudah gila? Itu karena sejak Yang Mulia kembali dari Northland, dia tidak pernah meliriknya lagi. Menurutku, jika dia terus bersikap seperti ini, dia tidak akan jauh dari kematian. Musim dingin pertama aku datang ke Northland. Salju begitu tebal sampai bisa mengubur seluruh tenda. Victor membungkusku dengan bulu serigala terhangat. Sementara dia hanya memakai kemeja tipis untuk menyekop salju di luar. Jangan khawatir, kamu tetap di dalam. Kaku kedinginan. Aku menggeleng dan membenamkan wajahku di dadanya, menghirup aroma khasnya, campuran angin, salju, dan keringat. Saat itu, aku merasa bahwa musim dingin Northland tidak lagi terasa begitu dingin. Saat musim semi datang, Victor mengajakku melihat tunas rumput. Lihat, mereka hidup. Hijau muda, berjuang keluar dari kuning yang layu. Sepetak demi sepetak, membentang sampai ke ufuk. Hatiku terasa seperti ikut hidup juga. Kami para gadis padang rumput sudah naik kuda sejak umur 3 tahun, mulai sekarang, agak terlambat. Tapi tidak apa-apa, istriku pintar. Aku akan mengajarimu pelan-pelan. Dia mengajariku menunggang kuda, mengajariku bahasa padang rumput, mengajariku cara menemukan jalan. Hari-hari itu, aku lupa siapa diriku, lupa semua masa laluku. Aku hanya teringat tawanya yang lepas dan kehangatan telapak tangannya. Pada musim panas, dia mengajakku ke festival Naadam. Para pria bergulat, balap kuda,
dan memanah, tapi dia jago dalam segala hal. Ini untukmu. Saat itu, aku melihat senyuman yang lebih terang dari matahari musim panas. Tiba-tiba, aku merasa mungkin aku juga bisa bahagia. Pada musim gugur, kami bermigrasi bersama suku. Aku melihat ini di perjalanan. Biar kuselipkan di rambutmu. Victor, Di sini sangat indah. Kamu baru sadar? 5 tahun adalah lebih dari 1.800 hari seperti ini. Dalam 5 tahun, aku memberinya seorang putra dan putri. Sama seperti kamu. Mata sepertimu. Hidung sepertimu. Dan mulut sepertimu. Tidak lagi. Kita sudah punya putra dan putri. Itu sudah cukup. Tidak ada lagi setelah ini. Saat itulah aku tahu. Pria ini layak untuk kupercayakan hidupku kepadanya. Serena dari Aldoria sudah mati. Yang tetap hidup adalah putri pendamping Northland, istri Victor, dan ibu dari Ulan dan Batu. Serena, secepat apapun kau pergi, kau tak akan bisa mengejar Winchesterku. Belum tentu. Victor, ingat, kaulah yang mengajariku berkuda. Betul. Jadi, muridku, mengalahkan gurumu? Murid melampaui guru, belum pernah dengar. Kau serius? Pelan-pelan. Jangan lari terlalu cepat. Apa, takut kalah padaku? Aku hanya takut angin menerbangkanmu. Elangku. Angin padang rumput hanya membuatku terbang lebih tinggi. Putri pendampingku adalah elang yang terbang paling tinggi di padang rumput. Terima kasih. Ibu, ayah. Ayah, peluk. Ibu, apakah ibu mengalahkan ayah lagi hari ini? Tentu saja ibu yang terkuat. Ulan, ayah adalah prajurit paling pemberani di padang rumput. Tapi ibu adalah putri pendamping sang prajurit. Yang mulia sekalian, apa yang mendesak? Aldoria telah mengirim utusan. Rombongan masih dalam perjalanan, tapi utusan utamanya berkuda ke sini sendirian dan sudah tiba di luar pengadilan kerajaan. Utusan Aldoria itu mau apa? Jangan khawatir, aku di sini. Siapa itu? Utusan utamanya adalah putra mahkota Aldoria, Arthur. Ayah, Northland semakin kuat dalam beberapa tahun terakhir. Perjanjian lama kita tidak lagi cukup untuk menjaga perdamaian antara kedua negara kita. Aku dengan rendah hati memohon untuk ditunjuk sebagai utusan ke Northland dan merundingkan ulang perjanjian itu. Northland adalah negeri yang tandus dan dingin, jauh sekali. Kenapa harus kamu? Kenali musuhmu dan kenali dirimu sendiri, maka kamu takkan pernah kalah. Aku tahu lebih baik daripada siapapun putri pendamping Northland saat ini. Yang mulia, Anda belum makan seharian. Silakan minum sup untuk menghangatkan badan. Jangan sentuh aku.
Para barbar Northland itu sangat serakah dan tak pernah puas. Kita jangan pernah membuka kembali pasar perbatasan. Kita harus menggertak mereka dengan kekuatan militer. Perang itu menghancurkan, membujuk mereka dengan keuntungan lebih baik daripada menghancurkan mereka dengan kekerasan. Buka kembali pasar-pasar itu, tukarkan sutra dan teh dengan kuda dan ternak mereka, ini akan mengisi kas negara kita dan menenangkan mereka. Dengan pergeseran kekuatan ini, dalam 10 tahun, tanpa satupun prajurit, Northland tidak akan memiliki kekuatan untuk menyerang selatan. Sudah 5 tahun. Setiap tahun pada hari ini, Yang Mulia datang ke sini dengan dalih memeriksa perbatasan. Tanpa berkata apapun, hanya menatap salju dan angin di utara, seolah-olah itu bisa menerbangkan jiwa Anda. Apakah Anda melakukan ini untuk perjanjian, atau untuknya? Untuk bangsa, ini untuk perjanjian. Secara pribadi, aku berutang penjelasan padanya. Sudah 5 tahun. Aku ingin melihat sendiri apakah dia baik-baik saja. Nani, kalau dia baik, apa yang akan kau lakukan? Kalau dia tidak baik, apa yang bisa kau lakukan? Kalau dia baik, aku akan merasa tenang. Kalau dia tidak baik, aku akan pertaruhkan segalanya untuk membawanya kembali. Lanjutkan. Ingat, kau adalah putra mahkota Aldoria. Mutiara, mutiara yang kubuang dengan tanganku sendiri. Kau, lanjutkan sesuai rencana. Tiba di pengadilan kerajaan dalam 7 hari. Lalu Anda, Yang Mulia? Aku tidak bisa menunggu selama itu. Serena, 5 tahun. Kali ini, aku akan membawamu kembali, apapun caranya. Jangan khawatir, aku di sini. Hanya seorang utusan. Biarkan dia menunggu, Yang Mulia, itu putra mahkota Aldoria, dia membawa surat kenegaraan. Putra mahkota? Katakan padanya Raja Northland sedang balapan kuda dengan putri pendamping. Victor, Serena, jika kau tidak ingin menemuinya, maka tak akan ada yang melihatnya. aku putri pendamping Northland. Menghindarinya membuat kita terlihat takut. Aku tidak takut padanya. Ibu, Ibu, angkat ayah. Inilah yang sebenarnya penting dalam hidupku. Kembalilah dan katakan kepada putra mahkota Aldoria, jika dia ingin menemui putri pendampingku, dia harus berhadapan dengan pedangku, jika pedangku setuju. Yang Mulia, putra mahkota Aldoria, dia juga bilang. Dia bilang surat kenegaraan untuk perjanjian akan segera diserahkan secara resmi oleh utusan. Tetapi dia sendiri membawa dekret rahasia dari Raja Aldoria yang memerintahkan, apapun yang terjadi, dia harus menemui putri pendamping sendirian. Titah Raja Aldoria sudah tiba. Apa yang aku, Victor, katakan adalah titah Raja. Victor, Serena, abaikan saja dia. Aku akan mengusirnya dari padang rumput sekarang juga. aku adalah putri pendamping Northland, dan juga putri Aldoria. Aku menerima titah raja. Kenapa kamu tidak mau menemuinya? Tidak ada yang akan memaksamu. Beberapa hal harus kuakhiri dengan tanganku sendiri. Biarkan dia melihatnya sendiri. Biarkan dia menyerah untuk selamanya. Baiklah. Tapi temui dia di sini. Di rumah kita. Pergi beritahu putra mahkota. 1 jam lagi, datanglah ke tenda kerajaanku. Teguhkan tanganmu. Seperti ayah, arahkan ke anak serigala itu. tapi ibu bilang anak perempuan harus belajar menyulam. Putri-putri padang rumput harus bisa berkuda dan memanah. Supaya mereka bisa melindungi diri, dan melindungi ibu dan Leo. Kamu lihat apa?
Aku melihat rumahku. Bersamamu dan mereka. Ini kerajaanku. Yang mulia sekalian, putra mahkota Arthur dari Aldoria telah tiba. Ibu, siapa pria itu? Kenapa dia diam saja? Dia seperti mau menangis. Hanya tamu yang tersesat. Yang mulia, Anda datang dari jauh. Apa yang membawa Anda ke sini? Dia memanggilku yang mulia, Serena, milikku. Nama istri bukan untuk mengucapkan. Jika Anda ada urusan resmi, bicaralah padaku. Jika tidak, pergilah. Aku ada kata-kata yang ingin kukatakan hanya padamu. Antara yang mulia dan aku, tidak ada yang perlu dibicarakan. Apa kau tidak dengar? Aku cuma ingin menemuimu. Putri, yang mulia, putri kecil butuh teh susunya. Baiklah. Yang mulia, mohon kembalilah. Martha, Tidak ada Serena di sini untukmu. Hanya putri pendamping Northland. Nyonya, Martha, ada apa? tidak apa-apa. Cuma kemasukan pasir. 1. 5 tahun ini, aku menjagamu dari hati yang penuh luka hingga memiliki putra dan putri, tersenyum begitu bahagia. Sehingga semasa hidupku, aku benar-benar bisa tenang. Martha, selama bertahun-tahun ini, kau bekerja sangat keras. Tidak apa-apa. Selama kau baik-baik saja, semuanya sepadan. Tahun-tahun ini di padang rumput adalah yang paling bahagia hari-hari dalam hidupku. Masa-masa lalu, di ibu kota, benar-benar terasa seperti mimpi yang jauh. yang mulia, putri pendamping. Ada keributan apa? Putra mahkota Aldoria berdiri di luar tenda kerajaan, menolak pergi. Tidak. Para pedagang Aldoria itu, semuanya licik seperti rubah. Harga wol ini mereka tekan terlalu rendah, tapi kepala suku KLN, jika kita tidak menjual kepada mereka, kepada siapa lagi kita bisa menjual wol kita? Musim dingin datang 2 bulan lagi. Kita simpan saja untuk diri kita sendiri, lebih baik daripada membiarkan mereka mempermainkan kita. Semuanya, tenanglah. Kita bisa menegosiasikan ulang harganya, tetapi perdagangan perbatasan harus terus berjalan. Yang mulia, bukan kami tidak mau bernegosiasi, tapi mereka sama sekali tidak tulus. Menurutku kita tahan saja kafilah mereka? Tentu tidak. Itu akan memicu konflik di antara negara kita. Para kepala suku, orang Aldoria mengutamakan keuntungan, tetapi mereka lebih benci masalah. Putri pendamping, maksud Anda apa? Orang yang kita ajak dagang adalah para pedagang kekaisaran Aldoria di bawah Kementerian Pendapatan. Alasan mereka berani menekan harga karena mereka yakin wol Northland tidak punya pembeli lain selain mereka. Putri pendamping benar, kita benar-benar tidak punya pilihan lain. Tidak, kita punya. Kita bisa mengirim seseorang dengan sejumlah kecil wol berkualitas tinggi untuk dijual ke Westerlands dengan harga lebih rendah. Menjual ke Westerlands? Mereka tidak mampu membayarnya. Kita akan rugi, bukan? Kita rugi sementara, dan para pedagang kekaisaran Aldoria akan panik selamanya. Saat kabar sampai ke ibu kota Aldoria, Kementerian Pendapatan pasti akan menyelidiki mengapa wol Northland mengalir ke negara lain. Saat itu, tanpa kita perlu bernegosiasi, mereka akan mengirim seseorang dengan itikat baik untuk datang memohon kepada kita. Cemerlang. Rencana putri pendamping ini memotong pijakan mereka, sungguh cemerlang. Kebijaksanaan putri pendamping melampaui kami para lelaki kasar yang hanya pandai memegang pedang. Baiklah, kau menang. Kalian semua sudah dengar itu. Dia adalah putri pendamping Northland. Dia bukan lagi wanita lemah yang membutuhkan perlindunganku. Dia yang berdiri bahu-membahu denganku, elang yang mengawasi padang rumput. Yang mulia, putri pendamping, ada keributan apa? Putra mahkota Aldoria? Putra mahkota Aldoria, dia berdiri di luar tenda sepanjang hari. Baru saja, dia pingsan, dia demam tinggi. Yang mulia,
Delegasi resmi Aldoria akan tiba besok. Apa yang harus kita lakukan? Yang Mulia, akhirnya Anda sadar. Dia. Apakah dia melihatku? Yang Mulia, ini obat yang putri pendamping menyuruhku membawakan untuk Anda. Itu untuk luka memar dan pilek. Putri pendamping memintaku menyampaikan kepada Yang Mulia bahwa untuk memastikan perjanjian antara Aldoria dan Northland berjalan lancar, dia berharap Yang Mulia akan menjaga kesehatan Anda. Untuk memastikan perjanjian berjalan lancar, dia berharap Yang Mulia akan menjaga kesehatan Anda. Yang Mulia, Putri Pendamping, sebuah pesan mendesak. Kenapa begitu gugup? Yang Mulia, Putri Pendamping, kabar mendesak dari Aldoria. Aldoria? Victor, ada apa? Aldoria sedang mengirim delegasi ke Northland Sebuah delegasi. Kenapa mereka datang? untuk membahas perjanjian kita. Perjanjian itu? Perjanjian itu? Kenapa justru sekarang? Serena, ada yang salah? Suratnya terdengar tulus. Sepertinya mereka sungguh menginginkan perdamaian. Tapi, setiap kata berbau ingin menguji kita. Menguji apa? Menguji batas kesabaran Northland. Dan, menguji sikapku. Beraninya mereka. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka menyakiti kamu lagi. Victor, delegasi ini mungkin tidak sesederhana itu. Victor, dalam daftar delegasi, isinya apa? Tidak ada. Coba aku lihat. Serena. Mereka semua orang yang tidak penting. Mereka tidak layak menyita waktumu. Aku adalah putri pendamping Northland. Aku punya hak untuk bertanya tentang perjanjian antara kerajaan kita. Sekarang, aku akan mengirim utusan kembali ke Aldoria dan memberitahu sang raja untuk mengirim orang lain. Jika dia tidak mau, maka perjanjian ini tidak layak dibahas. Tidak perlu, Victor. Serena, Aku sekarang putri pendamping Northland, istrimu, Victor. Orang-orang dari masa lalu. Apa hal dari masa lalu? Mereka tidak bisa menyakitiku lagi. apa kau yakin? Biarkan dia datang. Biarkan dia melihat sendiri. Betapa sesuatu yang dia buang diperlakukan oleh orang lain sebagai harta karun. Pengawal. Yang Mulia, beritahu delegasi Aldoria. Putri pendamping Northland telah menyetujui. Baik. Aku ikut denganmu. Bagus. Minum, minum, minum. Coba cicipi. Domba ini paling gemuk hari ini. Kamu juga coba.
Perkataan putri pendamping yang paling didengarkan Yang Mulia, Anda dan putri pendamping benar-benar padang rumput ini pasangan yang sempurna. Utusan Aldoria, putra mahkota Arthur, meminta audiensi. Aku di sini. Kamu sombong sekali, lupa siapa yang pingsan seperti anjing di depan tendaku kemarin? Lagi pula, kau pewaris tahta. Tapi hanya dalam satu malam, kau bisa berdiri dengan anggun lagi di depan orang lain. Sayangnya, seberapapun bermartabatnya, kau tak bisa menyembunyikan rasa malu itu. Serena. Serena. Yang Mulia, putra mahkota Aldoria. Saat kau melihat aku dan putri pendamping, kenapa kau tidak berlutut? Victor, hari ini kita membahas perjanjian. Putra mahkota Aldoria adalah tamu kita dari jauh. Tidak perlu sungkan. Arthur, karena kau di sini, silakan duduk. Terima kasih, putri pendamping. Tuanku, anggur ini sangat keras. Pelan-pelan saja. Baik, apapun kata putri pendamping. Kau juga harus makan. Yang Mulia, aku tidak pernah menyangka putri pendamping Northland bisa begitu. Diam. Sudah malam. Ayo pulang. Rumah? Dia dan orang lain. Sekarang punya rumah. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Aku harus mencari kesempatan. Aku harus bertanya padanya. Aku utusan Aldoria. Aku membawa rincian surat negara. Aku perlu membahasnya dengan Pangeran Victor. Serena. Arthur, apa kabar? Arthur. Dia memanggilku Arthur. Selama 5 tahun ini, apakah kau baik-baik saja? Bagus. Bagus. Langitnya sangat tinggi dan daratannya sangat luas di sini. Tidak seperti ibu kota, yang penuh tembok di mana-mana. Victor baik padaku. Dia mengajariku berkuda. Dan dia mengajariku tertawa yang sungguhan. Serena, apa yang harus kukatakan? Bahwa aku salah, tapi kebahagiaannya, bukankah itu hukuman terbesar bagiku? Ibu. Ibu, ayah bilang hari ini dia akan mengajak kita menangkap kelinci. Tangkap kelinci besar. Oke. Baiklah. Jangan lari terlalu cepat, nanti kamu jatuh. Ayah masih rapat, dan kalau sudah selesai, dia akan mengajak kalian. Seorang anak? Punya dia dan Victor. Anaknya? Ibu, siapa itu? Kenapa dia terlihat seperti mau menangis? Wulan, jangan kasar. Ini kakak laki-laki ibu dari kampung halaman. Arthur. Sekarang cuma saudara. Senyum, Arthur. Senyum, jangan menakuti anaknya. Ini dia. Kamu sudah jadi ibu sekarang. Aku tidak tahu. Yang Mulia sibuk dengan urusan negara, memikirkan kerajaan, dengan urusan rumah tangga yang sepele. Aku tidak berani mengganggu. Ayo, kita masuk ke dalam dan menunggu ayah.
Hanya urusan rumah tangga. Aku tidak ingin mengganggu. Apa yang kamu lakukan di luar? Aku mendengar suara di luar. Ayah, Yang Mulia. Dia mencoba mengancamku. Tapi kita masih punya urusan negara untuk dibahas. Kalau tidak ada yang penting, silakan pergi. Aku tidak ingin siapapun mengganggu putri pendamping dan anak-anakku saat mereka menikmati kebahagiaan keluarga. Aku harus pergi. Dafeng, anginnya makin kencang, ayo masuk. Iya. Kebahagiaan keluarga. Dia dan orang lain. Kebahagiaan keluarga? Tidak. Aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak percaya. Serena. Kamu memberikan ini padaku. Kamu bilang, melihat giok itu seperti melihatku. Kamu pasti masih ingat. Kamu pasti masih punya perasaan untukku. Nona Serena. Kalau soal Yang Mulia, apa Nona sudah benar-benar melepaskannya? Martha, lihatlah padang rumput ini. Setelah angin dingin bertiup, rumput itu mati. Manusia seharusnya juga begitu. Serena. Yang Mulia, tolong jaga harga diri Anda. Martha, tidak apa-apa. Nona Serena, kalau begitu, hamba pamit. Apa kamu masih mengenalinya? Barang milik Yang Mulia, bagaimana aku bisa mengenalinya? Ini yang kamu berikan padaku. Tahun upacara kedewasaanmu, benang merah yang kamu ikatkan sendiri untukku, selama 5 tahun ini. Aku membawanya siang dan malam, tidak pernah lepas dariku. Yang Mulia, Anda salah. Aku tidak salah. Serena, aku yang salah. Selama 5 tahun ini, aku menyesalinya setiap saat. Aku mengusir semua orang dari Istana Timur. Hazel itu, aku juga sudah menanganinya. Aku sudah menunggumu kembali. Menungguku? Apakah Yang Mulia menunggu seorang wanita yang sudah menikah, seorang putri pendamping Northland dengan seorang putra dan seorang putri? Serena, lihatlah, lihat lagi. Kita. Ayo kembali, oke? Ingat? Serena, masih ingat? Yang Mulia, liontin giok ini memang dari aku. Jadi kau mengakuinya. Kau masih peduli padaku? Tetapi Serena itu yang memberimu liontin giok itu meninggal 5 tahun lalu. Mati. Tidak, kau berbohong. Dia meninggal di kereta kuda yang meninggalkan ibu kota. Yang kau pegang sekarang hanyalah peninggalan dari seseorang yang sudah tiada. Peninggalan. Dari seseorang yang sudah tiada. Peninggalan. Martha, ayo pergi. Nyonya, Tanganmu sangat dingin. Angin di padang rumput sangat kencang. Aku tidak mau melihatnya lagi. Aku akan mengusirnya besok. Usir dia dari sini. Tepat.
Hanya dengan satu kata, dia bisa membuatnya hilang dari pandanganku selamanya. Tidak perlu. Beberapa hal, aku ingin mengakhirinya sendiri. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Baiklah. Para wanita Northland tidak pernah takut pada masa lalu. Aku akan pergi denganmu. Ramai sekali, tapi semua ini sudah tidak ada hubungannya lagi denganku. Ibu dan ayah akan segera bertanding. Ayo ayah. Ayo kita semua bersorak untuk ayahmu dan dukung dia. Yang Mulia Perkasa, kemenangan untuk Yang Mulia. Victor, Kau belum pernah tersenyum padaku seperti ini sebelumnya. Apa yang akan dia lakukan? Yang Mulia, mohon terima kehormatan ini. Ibu ayah ada di sini. Semua kehormatanku sebagai Victor adalah milik putri pendampingku. Victor, kau selalu menjadi pahlawanku. Panjang umur putri pendamping. Yang Mulia sekalian, semoga cinta kalian abadi selamanya. Yang Mulia, Anda terlihat pucat. Aku kalah. Aku benar-benar hancur. Siapkan kereta, kita kembali ke ibu kota. Yang Mulia, perayaannya bahkan belum dimulai. Kembali ke ibu kota. Kembali ke ibu kota. Kemana lagi aku bisa pergi? Jangan bergerak. Kita pasangan suami istri tua. Di dalam hatiku, kamu akan selalu menjadi seperti dirimu saat pertama kali menikah denganku. Hal-hal kecil ini, biarkan para pelayan yang mengurusnya. Yang Mulia sekalian, mari menari. Putri pendamping, maukah Anda memberi saya kehormatan? Dia tidak pernah tersenyum seperti itu untukku.
Serena, kembalilah bersamaku. Oke? Lepaskan. Aku tak akan melepaskanmu. Aku tak akan pernah melepaskanmu lagi. Posisi Putri Mahkota, aku tetap menyimpannya untukmu. Katakan saja ya, kembalilah saja bersamaku, dan aku akan memberimu apapun. Yang mulia, Anda mabuk. Mohon kendalikan diri. Untukmu, aku akan menyerahkan nyawaku. Kenapa aku harus menahan diri? Serena, lihat aku Arthur. Yang aku tahu hanyalah kau adalah milik putri pendamping Northland Arthur, dan bahkan milik anak-anakku. Paman, Yang mulia, lepaskan tangan kotormu dariku. Di Aldoria, kau putra mahkota. Tapi di sini, di Northland, di padang rumput, kalau kau berani menyentuhnya lagi, akan kubuat kau jadi mayat. Dari mana datangnya anjing gila ini? Berani cari masalah di wilayah kami? Berani menyentuh putri pendamping kami? Kau pasti ingin mati? Lindungi yang mulia. Lihat. Lihat kan? Demi dirimu, aku rela korbankan nyawaku. Kenapa kau tak mau menatapku? Kenapa? tuanku. Yang mulia, apakah kau sudah selesai? Aku? Serena. Aku hanya ingin membawamu pulang. Rumahku di sini. Apa yang kau lakukan hari ini? Apakah kau ingin tanah air kita maju berperang? Jika kau, karena aku, mati di Northland, bagaimana sejarah akan mencatatnya? Apakah akan ditulis kau patah hati, atau kau marah tapi tak berdaya, memulai perang, membuat Aldoria tampak buruk? Yang mulia, apa yang dulu kita punya, berakhir 5 tahun lalu. Ibu, kenapa tanganmu gemetar? Tidak apa-apa. Tanganku tadi tergelincir. Yang ini tidak berfungsi dengan baik. Aku ambilkan yang lain, yang baru. Baiklah, putri kecilku. Ayo bermain dengan Leo. Jangan pergi terlalu jauh. Baik, Ibu. Arthur, ini untukmu. Cantik sekali, Serena. Aku akan selalu menyimpannya. Semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Aku di sini.